Selamat pagi buat semuanya kita. Pagi hari ini sebelum berdoa kita dengar firman Tuhan untuk memperkuat doa kita pagi hari ini. Yang saya akan bagikan adalah sesuatu yang banyak orang Kristen lalai melakukannya, itu doa dan membaca firman Tuhan. Sedangkan berdoa dan membagikan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan perenungannya adalah sesuatu yang basic yang tidak harus kita lakukan hari lepas hari. Doa korporat ataupun doa pribadi. Membaca firman Tuhan sering kita dengar dengan istilah abah gitu ya. Mari kita simak. Saudaraku, judulnya adalah membaca firman Tuhan. Satu hal yang harus kita tanya kepada kita semua, kepada jemaat Tuhan, apakah saudara dan saya dan jemaat Tuhan membaca firman Tuhan setiap hari? Lalu seberapa penting sih buat saya itu membaca firman Tuhan? Tahukah bahwa di dalam pembacaan perenungan itu ada kuasa ilahi yang terjadi? Yang terakhir adalah inilah yang kita harus nyahkan atau kita hadapi, kita cari solusi. Kendala apakah yang dihadapi dalam pembicaraan, dalam membaca firman Tuhan, bahasan pagi hari ini. Kalau kita lihat gambar di sini ada peta transportasi MRT di Jakarta. Kalau saudara pakai peta ini, kita tidak akan tersesat kemana kereta itu akan meluncur. Tanpa ini kita mungkin tidak tahu bagi pendatang baru ya, kota Jakarta. Tapi kalau dengan membaca ini, kita akan lebih mudah mencapai tujuan tanpa tersesat. Nah, ini hanya gambaran Alkitab kita seperti peta ini, peta kehidupan manusia, arahan daripada Allah untuk kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Kalau seseorang malas membaca peta, mungkin aja dari satu jurusan ke jurusan lain dia tidak nyampe-nyampe, bahkan tersesat. Harusnya ke Bogor, dia akan ke Tangerang. Tapi dengan peta ini, dia akan lebih mudah. Kalau dilihat di sekitaran kita boleh lihat, saya perhatikan membaca firman Tuhan dan berdoa tidak banyak dilakukan karena banyak alasan. Tidak saya sebutkan alasannya apa, saudara pahamlah ini. Karena kita melakukan yang basic, tetapi berdoa dan membaca firman Tuhan akan terasakan perlu bila seorang mengalami musibah karena sakit atau ada keperluan pribadi yang harus dipenuhi. Mereka ini adalah orang-orang yang perlu dihiburkan, disemangati. Maka firman Tuhan baru mereka mau baca atau mau berdoa datang kepada Tuhan. Karena dia perlu solusi ilahi di dalam hidupnya. Dan banyak orang tidak membaca firman Tuhan karena berisi kitabnya cuma cerita-cerita saja. Apalagi kalau pas baca kitab bilangan, isinya angka-angka melulu. Tetapi kalau saudara dan saya menyimak apa yang ditulis, maka saudara akan dibimbing oleh Roh Kudus untuk mengerti apa itu. Memang bacanya harus diulang-ulang. Tentu orang akan bertanya, apa sih manfaatnya baca firman Tuhan? Kalau udah tahu sih manfaatnya, apakah yang bersangkutan mau membacanya? Kadang-kadang hanya orang tahu, oh iya baca firman itu penting, tapi dia tidak melakukannya. Karena alasan-alasan tadi yang saya ungkapkan. Alkitab adalah buku arahan hidup. Ia buku panduan mengenal Allah lebih lagi. Sehingga mengenal siapa Yesusnya, siapa Allah Bapa, siapa Roh Kudus. Ada orang menyimakinya dengan mendengar YouTube
khotbah-khotbah itu lain, saudaraku. Kita belajar di sini kedisiplinan. Jadi kenapa kita harus membaca firman Tuhan? Ada banyak ungkapan-ungkapan kita harus baca firman Tuhan. Di sini saya hanya bagikan 3 saja, karena banyak ya. 1 adalah firman Tuhan adalah pelita dari dan terang hidup kita. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang jari bagi jalanku." Sini jelas sekali firman itu pelita, terang bagi kita. Jalan yang gelap, saudara berjalan di tempat yang gelap, sulit ditempuh di kegelapan itu ya. Karena kita tidak tahu di mana ada lubang, ada jurang. Kita perlu penerangan agar kita tahu di mana jurang yang mencelakakan itu, bukan? Jadi firman sama saja, saudara. Kita perlu firman supaya apa yang kita lakukan berkenan tidak kepada Allah. Yang kedua, firman Tuhan memberikan kehidupan ilahi. Firman Tuhannya jelas sekali ya. Di Ulangan 8 ayat 3 atau Matius 4 ayat 4. Dia berkata, Ulangan 8 ayat 3, Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makanan mana, yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kalau membahas ini, saudara sudah langsung tahu bahwa kita nggak bisa makan roti saja, jadi perlu juga firman Tuhan, karena dia memberikan kehidupan ilahi. Kita perlu makan 3 kali sehari, bukan? Supaya sehat. Tubuh ini dilatih setiap hari makan. Bila tidak makan, dia akan terus memberikan signal kepada kita lapar. Apakah pagi ini saudara sudah lapar? Jangan lupa nanti makan pagi ya. Nah, bagaimana dengan roh kita? Tahukah roh kita sering lapar? Karena kita nggak dilatih, jadi kita nggak peka. Padahal firman itu memberikan makanan terhadap roh kita yang lapar, yang kadang-kala kita tidak sering peka dengan hal ini. Tuhan Yesus berkata di Matius 4 ayat 4 bahwa kita perlu firman yang keluar dari mulut Allah. Dari 2 perkara yang saya tadi ungkapkan, harusnya kita akan segera baca firman Tuhan dengan rajin. Yang ketiga, saudaraku, firman Tuhan menunjukkan jalan kebenaran. Di Yohanes 8 ayat 31 dan 32 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudara dan saya adalah murid-muridnya. Kemarin dibagikan beberapa hari yang lalu, murid-murid Tuhan suka berdoa. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Karena membaca firman Tuhan, ada arahan-arahan hukum Tuhan, kita dibebaskan dari belenggu dosa karena firman itu memerdekakan kita. Kita akan tahu bahwa berbohong itu berdosa, bukan karena kita baca firman Tuhan. Kita nggak mau lagi berdosa, berbohong kecil atau berbohong besar. Ada orang bilang dosa kecil aja, nggak apa-apa. Itu adalah nasihat dunia. Nasihat firman Tuhan tidak seperti itu. Kita akan tahu bahwa berpikiran cabul itu dosa. Dan banyak lagi, saudaraku, ya. Jadi itulah kita butuh firman Tuhan. Pertama, karena firman Tuhan adalah pelita dan terang hidup kita. Yang kedua, firman Tuhan memberi kehidupan ilahi. Yang ketiga, firman Tuhan menunjukkan jalan kebenaran.
dan banyak lagi. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, banyak lagi. Kita harus cari. Ayo, saudaraku, oleh karenanya, mari jemaat Tuhan, kita mulai dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Jadilah pelaku firman itu. Kiranya pagi hari ini kita dijelaskan oleh firman Tuhan tadi, dan kita mau membaca firman Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa.